Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Sahabat-sahabat yang saya banggakan dari kalangan media. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan sahabat-sahabat untuk berpartisipasi di dalam pembagian informasi terkait dengan berbagai hal di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membagikan informasi terkait dengan kebijakan Kementerian Desa untuk protokol normal baru desa. Jadi begini, sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana sudah kita maklumi bersama bahwa ruang isolasi atau penanganan dalam konteks pencegahan COVID-19 di desa kita nilai sangat efektif, sangat efisien karena skupnya kecil, pencermatannya menjadi lebih detail, detailing masalahnya menjadi lebih konkret. Nah, itulah makanya di dalam berbagai laporan kami kepada teman-teman media, jelas di sana ketika kita lihat ODP, maka terbanyak ada di desa. 188.787 ini ODP di desa sampai dengan saat ini. Tetapi ketika bicara positif, maka di desa amat sangat kecil, hanya 909 kasus. Ini artinya bahwa melopuskan atau localizing urusan ODP di desa ini sangat efektif. Makanya bisa saya katakan bahwa desa merupakan garda terdepan dalam penerapan new normal. Ini sudah berkali-kali kita sampaikan berdasarkan kondisi itu. Di samping itu, kita sekarang sedang berupaya untuk menghidup kembali geliat ekonomi di desa. Jadi kemarin misalnya saya ke Gua Pindul di Gunung Kidul, DIY belum buka, dan saya bilang segera dibuka karena semua tujuan wisata sudah mulai dibuka, mal-mal juga sudah mulai dibuka. Yang penting adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat. Misalnya waktu itu saya ilustrasikan di Gua Pindul, 10 orang saja, kemudian berjarak dan seterusnya. Nah, saya berharap awal Juli ini desa-desa wisata yang ada di bawah naungan BUMDes atau di bawah pengelolaan desa, saya minta untuk segera dibuka kembali dan manfaatkan dana desa juga dengan menggunakan pendekatan padat karya tunai desa untuk melakukan persiapan-persiapan dan penataan kembali wisata desa yang ada di bawah desa maupun di bawah pengelolaan BUMDes. Nah, oleh karena itulah maka sangat dibutuhkan apa yang disebut dengan protokol normal baru desa, upaya untuk mengantisipasi optimisme atas rebound ekonomi desa, dan tentu ini kita sangat berharap untuk segera kita lakukan. Dan ini sangat terkait dengan upaya untuk penyiapan bantalan ekonomi dalam rangka rebound, rebound atau lonjakan kembali. Misalnya desa wisata, kemudian produk-produk unggulan desa, ekonomi desa, dan seterusnya. Itulah makanya beberapa waktu terakhir ini, kurang lebih 2 minggu ini, kita terus melakukan pencermatan, pendalaman terhadap BUMDes juga, pelaporan terhadap nilai transaksi BUMDes mulai pada saat sebelum COVID-19, kemudian setelah COVID-19 ini kita minta laporannya, kita telaah, kita lakukan pendampingan agar terjadi percepatan untuk pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Itulah makanya kami dari Kementerian Desa merasa sangat perlu untuk menerbitkan regulasi atau kebijakan yang bersifat guidance, panduan, bukan sesuatu yang harus dilakukan seperti itu, tetapi panduan umum yang disebut dengan protokol normal baru desa. Adapun tujuan utama dalam penerbitan atau
protokol normal baru desa ini adalah yang pertama, mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari penularan coronavirus disease atau COVID-19. Yang kedua, meningkatkan dukungan pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di desa. Dan yang ketiga, menciptakan tata kelola desa dalam pencegahan penularan COVID-19 melalui adaptasi pola hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru. Sedangkan pelaksana dari normal baru desa ini adalah pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa dengan prinsip terbuka, sederhana dan jelas, serta partisipatif. Nah, ini beberapa contoh yang sifatnya umum, protokol baru desa yang sifatnya umum. Misalnya bicara tentang kewajiban pemerintah desa membersihkan fasilitas umum dengan disinfektan secara rutin, menyediakan tempat cuci tangan dengan air. Sebenarnya ini adalah menguatkan kembali apa yang sudah pernah dikeluarkan oleh Kementerian Desa terkait dengan protokol COVID-19 atau desa tanggap COVID-19. Ini poin-poin penting yang harus dipahami oleh pemerintah desa, dan tentu yang paling penting adalah protokol baru ini atau tata kehidupan baru desa ini bukan sekedar melakukan kebiasaan baru, tetapi bagi kami berupaya untuk merubah peradaban atau menuju peradaban baru di desa. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, selanjutnya terkait dengan kewajiban warga desa. Jadi ada dua sisi di protokol desa itu, ada dua sisi pemerintah dan sisi warga. Sehingga protokol normal baru desa itu pasti menyangkut kedua belah pihak. Pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memberikan arahan, kemudian warga desa bertanggung jawab untuk mengikuti apa yang menjadi ketentuan pemerintah desa. Itu inti dari protokol normal baru desa. Misalnya tidak keluar rumah saat sedang sakit, selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah dan seterusnya. Nah, ini harapannya adalah dicetak di baliho-baliho besar dengan menggunakan dana desa, dipasang di sudut-sudut strategis desa supaya semua warga masyarakat bisa melihat, memahami dan menjalankan apa yang menjadi protokol baru, tatanan baru kehidupan desa atau protokol normal baru desa, mau dibikin kalimat yang sederhana. Nah, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, selain hal yang bersifat umum, kita juga mengeluarkan guidance untuk berbagai segmen kehidupan di desa. Sehingga ada 6 protokol normal baru desa. Pertama yang umum tadi, yang dipasang di tempat-tempat umum. Yang kedua, 5 item ini itu spesifik. Jadi misalnya protokol kegiatan sosial, keagamaan dan hajatan. Ini spesifik tapi bisa ditaruh di tempat-tempat umum, di depan balai desa, di depan pos jaga dan seterusnya. Yang kedua, protokol kegiatan ibadah. Ini dipasang di tempat-tempat ibadah, masjid, mushola, pura, gereja dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, protokol pasar desa. Ini dipasang di pasar-pasar desa, baik di pasar desa yang berdekatan dengan beririsan dengan pasar kecamatan. Artinya itu tidak sepenuhnya menjadi kewenangan desa, tetap saya minta untuk dipasang di situ. Kemudian yang keempat, protokol kegiatan padat karya tunai desa. Ini juga penting karena fokus dalam upaya untuk meningkatkan daya beli warga desa, kita menggunakan pendekatan padat karya tunai desa. Dan yang kelima adalah protokol tempat wisata. Nah, kalau 5 hal ini kemudian diimplementasikan, saya sangat yakin akan terjadi geliat baru ekonomi dan akan terjadi rebound, utamanya di tempat-tempat wisata desa ini. Saya yakin akan terjadi rebound. Kenapa? Karena warga masyarakat sudah lama menunggu atau rindu akan berbagai kenyamanan, karena selama ini warga masyarakat harus banyak tinggal di rumah.
Itulah rekan-rekan media yang saya banggakan terkait dengan protokol normal baru desa. Jadi masing-masing protokol ini sudah ada, nanti kita kirimi. Jadi bagaimana protokol kegiatan sosial, keagamaan dan hajatan sudah ada rinciannya, sudah ada animasinya atau infografisnya. Semua ini kita kirim ke desa. Desa tinggal kalau setuju dan memang sesuai dengan kondisi lokal, tinggal mengambil untuk dicetak. Jadi tidak usah bikin baru. Tetapi kalau mau dimodifikasi sesuai dengan kondisi kearifan lokal, dipersilahkan. Makanya saya bilang ini lebih bersifat guidance. Protokol tempat wisata, bagaimana aturannya? Ada semua, sudah kita siapkan. Nah itulah kira-kira yang terkait dengan protokol normal baru desa. Rekan-rekan media yang saya banggakan, selanjutnya saya juga ingin berbagi informasi sekilas terkait dengan BLT Dana Desa yang hari ini alhamdulillah data sampai dengan 2 Juli itu ada 71.065 desa atau setara dengan 95% dari 74.835 desa. Kenapa kita ngitungnya dari 74835? Karena ada 57 desa yang kecil kemungkinan menerima dana desa karena masih dalam verifikasi ulang oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, ada 61 desa yang memang tidak menyalurkan atau menganggarkan atau memanfaatkan dana desa untuk BLT karena memang warga masyarakatnya dianggap tidak memenuhi berbagai kriteria. Nah ini sudah pernah saya sampaikan. Jadi maka kita pedomannya adalah 74.835 desa. Posisi hari ini 71.065 desa atau 95% dengan total angka 4.532.418.600 rupiah. Sedangkan penerima BLT dengan 7.554.31 kpm itu terdiri atas pertama perempuan kepala keluarga atau PK naik ini persentasenya 2.341.750 orang atau setara dengan 31%. Kemudian KPM yang anggotanya menderita penyakit kronis atau menahun 283.392. Kemudian yang kehilangan mata pencaharian 1.400.483 KPM. Petani dan buruh tani sebanyak 6.602.190 per KA keluarga penerima manfaat atau sekitar 88%. Nah, teman-teman media yang saya banggakan, khusus kita sudah beberapa waktu yang lalu setelah kita melihat data ini, sejak kita menemukan temuan yang menarik ini, di mana perempuan kepala keluarga, itu pertanyaan mendasarnya, kok masih banyak yang menerima BLT dana desa? Kenapa tidak tercover pada jaring pengaman sosial yang sudah ada? Karena kita yakin bahwa keberadaan perempuan kepala keluarga ini harus sudah menjadi perhatian lama. Tapi kenapa kok masih sekitar 2 juta itu? Itulah makanya kita memberikan perhatian khusus terhadap perempuan kepala keluarga. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan untuk pendampingan. Karena itu kita data agak detail. Misalnya dari 2.341.750 orang itu distribusinya atau posisinya di Aceh misalnya ada 2%, Sumatera Utara ada 119.711 ada 5% dan seterusnya. Terbanyak ada di ada di Jawa tentu, kemudian Sumatera Utara, kemudian Sumatera Selatan juga banyak 5%. Nah, jadi itu gambaran penyebarannya, dan kita pertama kita sudah melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di desa termasuk aparatur desa agar menempatkan PK atau perempuan kepala keluarga ini secara proporsional
dan menjadi bagian tak terpisahkan untuk proses pembangunan di desa. Salah satunya misalnya kita minta, bahkan agak kita wajibkan agar PK itu diwakili dalam setiap musdes. Jangan sampai kemudian tidak diajak bicara, tidak diajak berembuk. Yang kedua, kita juga berikan afirmasi dengan pemanfaatan prioritas dalam kegiatan pembangunan desa. Ini bukan semata-mata karena ibu saya juga peka, bukan, tetapi karena memang kita perlu memberikan apresiasi khusus karena beliau-beliau adalah tokoh-tokoh yang hebat dengan kemampuan yang luar biasa. Belum tentu kepala keluarga laki-laki itu mampu memberikan satu perlakuan yang baik kepada keluarganya. Nah, ketika ibu-ibu atau perempuan yang ada di situ, ternyata kita temukan banyak sekali tokoh-tokoh nasional kita yang produk dari kehebatan perempuan kepala keluarga. Misalnya saja yang saya tahu persis, Gus Dur itu diasuh dibesarkan oleh PK karena beliau ditinggal wafat oleh abahnya ketika masih sangat kecil. Nah ini makanya sekali lagi saya katakan bukan karena ibu saya juga peka, tapi karena memang kita memberikan apresiasi khusus dan tentu nanti ini menjadi pembahasan agak khusus juga dari Kementerian Desa dengan Kementerian Sosial agar ada tindak lanjut atau berkesinambungan program-program dengan menempatkan para perempuan kepala keluarga secara proporsional sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Kita memberikan penekanan perhatian juga kepada petani. Jadi petani kita juga besar, 88% yang penerima BLT dana desa. Sementara petani yang ada ini dari data yang kita miliki adalah petani buruh dan petani yang rata-rata kepemilikan lahannya 0,4 hektar. Nah ini juga harus ada penanganan khusus, utamanya terkait dengan intensifikasi pertanian. Supaya apa? Supaya betul-betul terjadi peningkatan produktivitas di lahannya, sekaligus menyongsong atau mengantisipasi berbagai hal yang terkait dengan kesulitan pangan di masa-masa yang datang, sebagaimana yang di-warningkan oleh FAO. Ini menjadi perhatian kita juga. Rekan-rekan sekalian, kalau kemudian yang juga tidak kalah pentingnya komposisi pekerjaan penerima BLT, petani dan buruh tani itu 88%, nelayan dan buruh nelayan 4%, buruh pabrik 2%, guru 1%, pedagang dan UMKM 5%. Nah, pedagang dan UMKM ini juga menjadi perhatian kita. Nelayan dan buruh nelayan juga menjadi perhatian kita. Sehingga pada akhirnya semua nanti akan kita upayakan untuk mendapatkan sentuhan-sentuhan secara proporsional agar mereka pasca pandemi COVID ini bisa mengembalikan ketahanan ekonominya dan secara langsung maupun tidak langsung akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi di desa. Saya pikir itu rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.